makin marak kasus korupsi di Indonesia. Ungkapan kritis menjadi kumpulan catatan istimewa berhias klip musik lokal dan mancanegara. Diariku, Senin hingga Jumat pukul 00.30. Yang baru di 2013 hanya di TVRI. Saudara, Anda kembali bersama kami dalam Dialog TVRI dan pagi hari ini kita masih berbincang seputar menanggulangi banjir dengan gagasan membangun terowongan bawah tanah yang punya multifungsi begitu. Masih bersama 3 orang narasumber saya di studio ini dan kami masih terus mengajak Anda untuk bisa terlibat dalam diskusi ini. Anda bisa menghubungi kami melalui 2 pesawat telepon yang tertera di layar kaca Anda. Silakan sampaikan pertanyaan, pernyataan, opini, juga perspektif Anda terkait dengan tema diskusi kita. Ya, saya akan ke Pak Ari. Pak, ini oke lah konsep ini, artinya tentu ada plus minusnya begitu. Tapi Gubernur DKI Jakarta yang notabene adalah sarjana kehutanan itu punya komitmen untuk menghutankan Jakarta. Perda soal RT RW di Jakarta ini itu mengharuskan minimal 30% ruang terbuka hijau. Hari ini kami mencatat baru 9,8% ruang terbuka hijau. Dan ada sekitar 127 mal di kota Jakarta ini sebelum Pak Jokowi Ahok menjadi gubernur Jakarta. Belum kita hitung lagi ruko, belum kita hitung lagi perumahan yang semuanya dibuat dari beton. Air mau lari kemana, Pak? Oke, kita menyambut apa tadi yang disampaikan oleh, kita mulai dari sana dulu ya, the multipurpose deep tunnel itu kan ya. Baik, kadang-kadang kita kalau obat serba untuk 1000 macam penyakit kan menjadi kurang mujarab, menjadi kurang mujarab gitu kan ya. Tapi kita lihat satu-satu gitu kan ya, walaupun multipurpose, maka mainnya seperti apa? Karena ini dampaknya beda-beda. Katakanlah begini Mas, kalau dia mainnya adalah buat pengendalian banjir, ya artinya kita dedicated untuk pengendalian banjir, walaupun katakanlah hanya 1 bulan ataupun 2 minggu. Maka trasenya, alignment-nya kita akan mengikuti sistem pengendalian banjir. Disesuaikan dengan yang utama di sana. Mas. Karena trade-off-nya banyak nih Mas ya di sana. Kemudian kalau ya seperti itu, maka sistem kita bisa bikin sistem tertutup ya. Artinya jadi bejana berhubungan. Artinya kita bisa, karena tidak ada yang masuk dari lain, kita hanya bicara hulu dan hilir sehingga nanti buat operation dan maintenance-nya murah karena pompanya tidak begitu besar ya Mas ya. Tapi ketika kita tambahkan yang lain gitu, katakanlah buat jalan di sana ada bukaan-bukaan Mas, kita tidak bisa memperlakukannya, menganalisnya sebagai bejana berhubungan ya, karena ada bukaan di sana sehingga kita harus pakai pompa. Begitu ada pompa, kita harus punya reservoir yang besar. Kita akan bicara operasi dan pemeliharaan. Kita ngitung cepat bahwa katakanlah kita memompa 5 meter tingginya Mas ya, dengan debit katakanlah 60 meter kubik per detik, maka per jam operasinya kita harus mengeluarkan biaya 10 miliar per jam. Tapi kita bisa mendapatkan dana dari jalan tol dan lain-lain, itu trade-off-nya. Pak, ini gitu, kalau kita bicara soal deep tunnel atau terowongan bawah tanah ini kan agenda yang dibilang jangka panjang lah. Katakanlah mungkin paling cepat 3 tahunan lah gitu. Nah, sebelum sampai ke 3 tahunan ini agenda-agenda yang perlu dilakukan ini apa gitu? Apa step dan timing ini kan harus terukur, Pak. Dan ini harus juga dievaluasi. Nah, persisnya draft ataupun konsep besar dari pemerintah kita, Kementerian PU, katakanlah dalam hal ini mengatasi banjir ini seperti apa? Kita ingin tahu. Baik, Mas. Oke, kembali yang tadi, kita tidak antipati terhadap ini, kita masukkan dalam sistemnya, kan kita evaluasi terhadap Mas nanya gitu kan ya, grand design-nya seperti apa. Kita akan selesaikan yang 3 tadi Mas ya, yang Pesanggerahan, Angke, Sunter, selesai. Kemudian kita yang lebih cepat lagi nih Mas, ini deep tunnel juga, tapi pendek, yang menghubungkan dari Kali Ciliwung, dari Otista ya, dari Otista ke Banjir Kanal Timur, sehingga kita punya apa tuh namanya kemungkinan buat mengendalikan banjir lebih banyak lagi ya. Walaupun saya diingatkan tadi oleh Pak Susmoko, saya setuju jangan sombong gitu kan, kita tidak boleh, kita hanya bisa coba mengendalikan ya.
Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, yang saya sampaikan tadi, ini kan keep sinking nih, ya, DKI ini, Mas, ya. Kita sudah mulai, karena tanggul-tanggul di utara itu harus kita perkuat semuanya dan kita tinggikan. Pompa-pompa harus kita ganti semuanya, Mas. Headnya nggak cukup semuanya, ya. Jadi yang itu harus kita Karena lakukan. terus terang Pak, kemarin kita wartawan begitu ke lapangan, kita lihat banyak pompa yang rusak. Nah, dari 3 Februari 2007 sampai sekarang, kita bertanya, ini Pemprov DKI buat apa? Kan begitu, Pak. Begini, Dan hari ini kondisinya seperti apa, Pak? kita langsung perbaiki. Sebagai contoh aja ya, Riel, kita mulai dengan Pluit. Pluit ada 3 grup pompa ya. Yang grup timur sedang kita perbaiki, kemampuan tinggi tekannya kita perbaiki, dan yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya adalah tinggi tanggul utara ini kan makin tinggi ya, Mas. Kita nggak aman lagi. Artinya begini, Pak, ini mohon maaf ya, kita akhirnya berpikir bahwa jangan sampai kita ini reaksioner. Enggak juga ya, Mas. Seperti misalnya Pak ya, ini gorong-gorong lah Pak Jokowi, kita lihat dia masuk ke gorong-gorong, kita tahu cuma 60 cm lah begitu kan. Tapi kok ini tidak diantisipasi? Nah, apa yang harusnya dilakukan misalnya? Enggak, sebenarnya kan ini kayaknya ada main drain ya, ada kolektor drain ya. Oke. Mungkin yang belum lihat ya, kolektor drainnya ya di sana, Mas ya. Jadi enggak, sudah ada sih sebetulnya sistemnya gitu kan ya. Mengenai pemeliharaan, sepertinya sih saya yakin teman-teman DKI selalu memeliharanya gitu, Mas ya. Hanya sampah yang masuk terlalu banyak gitu kan ya. jadi yang salah gitu. sampah nih Pak, masyarakat. Salah yang satunya kita nggak menyalahkan ya. Artinya kita harus disiplin karena kita tinggal di satu sistem yang begitu rentan ya, Mas ya. Nggak boleh ada. Karena beberapa single pandangan system. mengatakan kalau birokrasi itu bekerja baik, tentu semua ini akan diatasi dengan baik, apalagi dengan bersinergi dan bagi peran. Bagaimana Pak Siswoko melihat hari ini, Pak? Begini Mas ya, kalau boleh langsung ke deep tunnel tadi. Silakan. Jadi begini, sebenarnya waktu saya masih aktif tahun 2005 sampai 2007 tadi, usulan itu sudah maju ke kami, Pak. Ya. Ya, usulan dulu namanya Deep Tunnel Reservoir System. DTRS. Ya, DTRS. Itu terus terang sudah kami tolak, Pak. Apa alasannya ditolak? Alasannya kalau untuk banjir sama sekali tidak layak. Ya. Jadi kami sudah bersurat resmi kepada Pak Menteri PU. Ya. Oleh karena itu saya terus terang kaget ya. Begitu muncul berita begitu Pak Jokowi yang macam-macam ya. Begini ya, kalau kita bicara banjir lagi-lagi ya. Tadi sudah saya kemukakan konsep dasarnya. Pak, mohon maaf. Ya. Bapak ketika itu menolak ya artinya ya. Ya. Tetapi kan ini kan soal diskursus publik kan Pak. Bahwa sebuah kebijakan ini Ya. kan perlu melibatkan partisipasi publik, Betul. debat di publik. Iya. Dilihat plus minusnya Ya, begitu. ini memang semata-mata teknis, Ya. tapi kami beranggapan bahwa waktu itu Departemen PU waktu itu bukan kementerian ya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Ya. adalah institusi yang tertinggi di Republik ini yang membina yang ini soal bangunan ya, bangunan sumber daya air. Jadi kalau kita gambaran saya begini ya, Ya. kalau kita bicara banjir, kita dalam menangani apapun itu ya, entah itu struktur dan non struktur tadi. Ya. Bangunan-bangunan dan bagaimana perlakuan masyarakat, sampah dan sebagainya, didahulu harus bagaimana, itu harus ada master plan-nya Mas. Harus ada master plan. Ya. Sejak zaman tahun 73 sudah ada itu master plan. Ya. Kemudian kami waktu di proyek banjir ya tahun 1996 kami bikin studi updating ya. Ya. Di situ baik Ciawi Dam itu nggak layak ya. Terus kemudian yang kemarin muncul di koran-koran itu Sudetan itu nggak ada. Ya, yang ada yang dianggap layak justru dulu adalah Bogor Deep Tunnel. Ya. Nah, ini belum pernah dengar ya. Ya. Jadi antara Ciliwung dengan Cisedane di Bogor itu jaraknya hanya 900 kilo. Ini yang sudah studi JICA ya tahun 1996 tadi itu kita anggap layak. Tanpa bebasan tanah, kita bisa memindah sebagian banjir dari Ciliwung ke Cisedane. Baik. Ya. Apa yang paling membuat ketika itu ya, Ya. Dirjen, Oh iya, Dirjen betul. itu keberatan terhadap Gini, deep tunnel ini gini, apa? gini. Ini kan kita harus Ya. melakukan Persis. uji publik lewat diskursus Iya, begitu, Pak. persis. Berbagai perspektif Ya, boleh saya saling senang itu. berkompetisi di sana. Persis. Jadi Pak Firdaus mengupayakan manfaat, Ya. ya kan? Manfaat waktu itu Ya. dikatakan beliau ini bahwa bisa memotong puncak banjir 100 meter kubik per detik. Ya. Itu yang saya tulis di harian tanggal 9 Januari yang lalu. Ya. Lah, solusi teknis ya, solusi struktur di dalam mengatasi masalah banjir itu tidak hanya satu, Mas. Jadi kita di dalam
kita dalam mengatasi masalah banjir Ciliwung katakanlah, kita harus punya konsep yang menyeluruh dalam satu sistem mulai dari puncak sampai muara. Ya, jadi bukan ceng petapap gitu ya kalau orang Jawa bilang muncul ini enggak. Itu harus dalam satu ini yang terangkai, pakai optimasi. Ya, nah di dalam koran yang saya tulis itu, saya hanya optimasi apa itu? Saya bandingkan dengan peninggian tanggul antara 4 miliar sama 16 triliun. Kemudian ada alternatif lain yang kemarin sudah minggu lalu sudah saya sampaikan kepada Pak Ahok, Pak Basuki Wagub ya. Situ-situ ya di dasnya Ciliwung, saya inventaris ada 35 situ. Tanahnya tanah gratis. Ya. Itu volumenya tampungan itu bisa 6,8 juta. Itu kalau bisa dioperasikan, itu bisa menggantikan yang itu gratis. Kalau Pak Anu tadi mengatakan bahwa itu handicap masalah tanah, kan? Itu sudah ada. Kenapa nggak kita pelihara? Kenapa nggak kita operasikan? Ya. Pak Firdaus, Anda getol bicara soal terowongan bawah tanah untuk mengatasi banjir dan juga mungkin untuk transportasi. Tapi tadi dikatakan pendekatannya harus komprehensif. Dalam kepala Anda, apakah ini satu-satunya solusi begitu? Tidak. Nah, tidak Pak, ternyata. Saya katakan tidak. Enggak, saya hanya dari segi banjir ya. Saya setuju dengan Pak Sis ya, bahwa ini tidak bisa sepotong-sepotong. Tetapi kemudian saya sangat tidak sepakat sekali dengan Pak Sis tadi mengatakan bahwa 100 meter kubik dibandingkan yang kita bawa ke dalam dibandingkan dengan meninggikan tanggul. Dan perdalam dan melengkapi situ. Kenapa? Saya katakan berkali-kali bahwa pendekatan non struktural dari hulu sampai ke hilir itu wajib dilakukan. Itu pun kalau kita sudah lakukan, saya pastikan tidak akan cukup menghandle perubahan tata ruang yang sudah tidak mungkin kita tarik mundur kembali. Di titik itu kemudian kita butuh intervensi teknologi. Tidak ada pilihan lagi. Kenapa? Saya bisa pertaruhkan reputasi saya. Artinya dengan segala kehormatan, hormat saya kepada Pak Sis gitu, beliau yang sudah senior. Nanti kemudian persoalan yang dihadapi oleh ibu kota ini bukan persoalan biasa. Completely tidak biasa, muka tanah kita turun, kemudian tidak lagi punya ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru kita di bawah 3%, lalu kemudian drainase mikro makro kita, penghubung kita juga tidak berfungsi. Dan tidak banyak yang barangkali mengupas di publik ya. Saluran kita itu kan dibikin dari miring slope-nya tadi. Tapi kena turun muka tanah di beberapa titik dia menekuk ke bawah gitu. Ya. Itu harus diselesaikan. Saya katakan kemudian semua sistem tadi kita kerjakan dan saya bisa pastikan bukan serta kabur. Menghadapi perubahan iklim yang ada, menghadapi perubahan debit yang berubah tadi gitu. Kita tetap butuh ruang untuk dimana kita punya exit strategi. Hanya persoalannya bahwa kemudian tiba-tiba ide ini muncul yang di luar pakemnya konvensional. Tadi kemudian butuh adjustment, baik bagi siapapun juga di Republik ini. Kenapa? Ya jelaslah kenapa. Saya katakan berkali-kali bahwa di Republik yang kita cintai ini, hampir semua infrastruktur keairan kita itulah kan produk asing. Sebagian besar adalah produk Belanda, yang kemudian saya adalah produk kesalahan Belanda mengajarkan bagaimana kemudian membuang air secepat mungkin ke laut tadi, padahal kita krisis air sepanjang saat kita kan. Lalu kemudian ketika saya mencoba memikirkan mengintegrasikan konsep ini, kemudian tidak datang tiba-tiba. Kenapa? 10 tahun waktu saya spend di luar negeri di Amerika. Saya bolak-balik dari Jakarta ke Jepang, kemudian ke Taipei, ke Seoul, kemudian apalagi ke KL dan ke Singapura dan Hong Kong juga gitu. Tapi kemudian ketika saya mencoba menawarkan gagasan ini dengan, saya katakan tadi bahwa membebaskan lahan itu persoalan utama dulu. Ya, tentunya kemudian mengembalikan fungsi-fungsi sistem drainasi kita itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Tetapi saya katakan tidak akan cukup, trust me. Ya, tidak akan cukup. Kenapa? Karena memang beban yang akan dihadapi itu akan makin lama makin besar. Artinya ada step-step yang dilakukan dan timingnya ini juga bisa kita sesuaikan. Ya, kita perlu mengundang lagi pemirsa untuk bisa terlibat dalam diskusi ini. Anda bisa menghubungi kami melalui 2 pesawat telepon yang tertera di layar kaca Anda. Silahkan sampaikan pertanyaan, pernyataan, opini, juga perspektif Anda. Ditujukan kepada satu ataupun terserah kepada narasumber di studio ini. Saya lihat tadi Pak Ari mau bicara, silakan Pak. Gini Mas, kami memfasilitasi semuanya. Kami, Pak Menteri dan Pak Gubernur membentuk satu tim ya. Pak Firdaus juga masuk ke dalam tim. Kita dudukan Mas, kita peralatan kita makin kemajuan teknologi makin maju dan lain-lain, sehingga kita bisa mensimulasikan di dalam sistem keseluruhan ya. Jadi ada deep tunnel dan lain-lain. Nggak ada masalah Mas ya, kita evaluasi dengan lebih jernih. Kemudian berapa manfaatnya dan lain-lain. Sangat menarik Mas, kita sedang bekerja dalam satu tim yang begitu profesional. Kita lihat masuk jadi kita tidak
ujuk-ujuk juga. Jadi kalau kita masukkan dalam sistem yang ada seperti apa. Oke. Hanya ada satu hal yang menarik lagi Mas ya, bahwa satu, kita ini kan Jakarta ini kan turun terus ya Mas ya. Kita harus mulai siap. Nanti Mas bilang bahwa oh ini reaktif terus. Enggak Mas ya, kita sudah berpikir ya 20 tahun ke depan, 10 tahun yang ke depan. Ini sistem kita kan sekarang sistem terbuka semuanya ya Mas ya. Artinya kan air naik ke atas ya, ini turun. Kita punya banjir kanal barat dan banjir kanal timur, Mas bayangkan ya. Kalau ini turun terus, maka tanggul kita harus kita tinggikan terus. Ya, Mas ya, di sana. Sehingga satu saat kalau kita lihat sekarang Mas di utara, dia tanggulnya sudah 2 meter. Nanti akan terus merambat ya. Kita tidak bisa rely on lagi dengan banjir kanal barat dan banjir kanal timur karena akan terlalu tinggi. Kalau sesuatu terjadi, kemarin kita sudah diingatkan ini loh, kalau latuhan hari dampaknya seperti ini ya, itu seperti itu. Sehingga kita berpikir yang lebih jauh lagi ya, kalau kita bisa mengendalikan penurunan muka air tanah, ini kondisi yang jelek sekali Mas itu kan ya, kita harus membuat yang ada kaitannya dam lepas pantai, ada giant sea wall dan lain-lain, oke lah ya di sistem, sehingga kita bisa supaya tanggul-tanggul yang ada ini tidak tinggi Mas, jadi kita turun tetap seperti yang ada sekarang dan kita sistem kita aman ya. Pak Ari, ini kan kita tahu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bicara soal sodetan, kan begitu. Nah ini soal bagaimana soal ganti rugi tanah, terus bagaimana ini tingkat apa ya katakanlah fungsinya, soal efisiensinya ini perlu dijelaskan juga Pak. Oke, sangat menarik Mas. Dengan teknologi yang kita miliki sekarang ya Mas ya, jadi kita teknologinya sama dengan deep tunnel hanya bedanya adalah mau kita pakai alat tunneling bore machine ataupun pakai micro tunneling system dan lain-lain. Intinya kita minimalkan sekali mengenai pembebasan lahan ya Mas ya di sana. Jadi kan kita kayaknya nggak mungkin kita pakai open cut Mas kayaknya terlalu sempit dan lain-lain, kan kita dan panjangnya hanya 2,1 sampai 2,5 km maksimum. Dan di situ ada perbedaan pada saat muka air Ciliwung tinggi, maka kita punya head yang cukup. Kita ingin kita upayakan tidak memakai pompa dalam kondisi tertentu kita harus pakai pompa. Tapi kita perlu pompa-pompa untuk pembersihan dan lain-lain karena setelah banjir akan kotor sekali di sana ya. Jadi di situ. Dan kita minimum kita bisa potong 60 meter kubik per detik. Kenapa 60 meter kubik per detik? Karena kanal banjir timur memang sudah kita desain untuk mampu tambahan 60. Tapi kita ingin berusaha lebih besar lagi ya. Kita berbicara 150 meter kubik per detik. Pak Siswoko, komentar Anda terkait yang disampaikan Pak. Begini Mas, jadi apa yang dikhawatirkan Mas Ari ini ya, tidak perlu terjadi apabila masyarakat itu sudah aware. Jadi pendekatan baru tadi, seluruh stakeholder harus memahami. Mereka memang tinggal di daerah yang rawan. Bagi yang punya gedung macam-macam, yang apartemen macam-macam ya, mereka harus menyadari. Jadi apapun apa yang dilakukan PU, kalau hanya berkutik kepada upaya struktur sampai kiamat, saya bilang. Artinya sadar bencana, itu masyarakat juga harus melek ya. Iya, mereka menyesuaikan diri. Jadi kalau kita antem terus nggak akan selesai. Percayalah. Nah kemudian ya, tadi saya belum selesai tadi ya. Kalau kita mau mereview, hendaknya jangan mencotot sendiri Mas. Ini istilah Jawa ya, hanya deep tunnel seolah dikaji. Kenapa nggak kita kaji master plan secara menyeluruh? Yang dulu kami susun tahun 96 tadi. Di sana munculnya itu deep tunnel di Bogor, bukan Betawi deep tunnel tapi Bogor deep tunnel. Itu di bawah Kota Bogor. Apa ini plus minusnya? Katakanlah harus muncul. Kalau Anda mungkin lebih mendorong bahwa di tunnelnya di Bogor. Sementara ini gini. Saya belum Dulu itu sudah dinyatakan visible. Ya. Kemudian sosialisasi sudah kami lakukan ya kepada seluruh Pemda, baik di Bogor, di Tangerang macam-macam. Jadi ini masalah sosial politik nampaknya waktu itu karena era reformasi ya. Nah, sebenarnya kita tidak memindah masalah, tapi masyarakat menganggap bahwa nanti Tangerang kebanjiran gitu loh. Padahal kita memanfaatkan hidrograf namanya, pertemuan antara Ciliwung dengan Cisadane, ini hidrograf puncak banjirnya tidak pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu kita bisa memanfaatkan Cisadane
waktu banjir ini. Nah, ini ibu kota negara ya, Jakarta ini. Jadi kalau sekarang itu diangkat, saya lebih setuju lagi. Karena waktu itu di era reformasi kami kebanjiran, itu teriak, Tangerang nggak mau. Nah, sekarang dengan adanya Jakarta seperti ini, kenapa bukan itu yang diangkat? Ya, ini penyelesaian komprehensif namanya. Jadi sungai itu kita kerjasamakan, ada interkoneksi. Ya, artinya kan Pak, ini kita hidup dalam era otonomi daerah, kadang-kadang ego sektoral Nah, ya juga itu. menjadi ini. Kita harus Nah, sadar. ini kan juga dituntut bahwa para pemimpin, Ya, terutama pemimpin daerah, ini juga punya wawasan konsepsi Ya. pembangunan yang punya apa ya, katakanlah Ya. perspektif lingkungan hidup, misalnya seperti itu kan. Kalau masing-masing jalan sendiri apa jadinya Republik justru ini? justru itu. Ibu kota negara ini kan harus dibantu Ya, betul. dari provinsi-provinsi tangganya. Pak, kami mencatat, sebagai warga Jakarta mencatat ketika Ya. Pak Jokowi dan Ahok itu dilantik Ya. di Jakarta. Setelah itu kan mereka roadshow tuh, Ya. keliling ke Jawa Barat Ya. dan seterusnya kan. Ya. Itu sudah dilakukan. Tapi tahan dulu, kita akan lanjutkan setelah ini. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama Dialog TVRI. Kami masih akan kembali saat lagi dan kami terus menunggu partisipasi Anda untuk terlibat dalam diskusi ini. Anda bisa menghubungi kami melalui 2 pesawat telepon yang tertera di layar kaca Anda. Kami kembali sesaat lagi. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, if you want it like I want it, then baby, let's get it tonight. If you feel it, say, this is love, this is love, this is love. Can you feel the love? This is love, this is love, this is love. Skill individu, strategi, tik-tak dengan ragam intriknya. Gol-gol indah pun tercipta. Laga Liga